selamat siang adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Retu di materi perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Nah, di sini kakak akan memandu adik-adik semua mengenai materi ini yang berhubungan dengan sejarah di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adik-adik itu yang pertama kamu mampu menjelaskan kembali apa konsep perubahan dan keberlanjutan setelah memahaminya ya. Kemudian yang kedua menganalisis faktor internal dan eksternal. Lalu yang ketiga menganalisis faktor penghambat dan pendorong perubahan. Nah, khusus faktor penghambat dan pendorong perubahan ini adik-adik akan kakak bahas di part selanjutnya ya. Kemudian yang keempat menganalisis contoh perubahan dan keberlanjutan yang ada di masa sekarang. Itu adalah menganalisis hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran pada masa kini dari materi perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Nah, Anda bisa mengambil berbagai cara hikmah yang bisa kita pelajari dalam lingkungan sehari-hari. Ini adalah gambar persepsi bagaimana kalau bencana ini ada di wilayah adik-adik. Apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, yang pertama itu kebakaran. Kebakaran di atas yang awalnya itu lahan-lahannya semuanya hijau, tapi karena ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kebakaran lahan. Apakah ada perubahan dari kebakaran tersebut adik-adik? Tentu saja begitu kan. Yang awalnya hutan-hutan itu hijau, rumputan itu hijau, kemudian berganti menjadi hangus terbakar gitu. Nah, itu yang mengalami perubahan. Nah, yang kedua itu adalah banjir bandang adik-adik. Coba adik-adik lihat. Awalnya di sepanjang pinggiran sungai itu adik-adik kan banyak itu bangunan-bangunan. Ternyata setelah adanya banjir bandang tidak mampu bangunan tersebut bertahan gitu sehingga mereka jatuh ke sungai. Nah, itu juga mengalami suatu perubahan di dalam masyarakat. Apa perubahannya? Yang awalnya toko bangunan itu berdiri dengan gagah dan megahnya, pada saat kedatangan banjir bandang jatuh ke sungai, sehingga apa yang terjadi? Maka terjadilah perubahan dari lingkungan fisik yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah dua contoh yang bisa kita bawakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana di tempat tinggal adik-adik kalau seandainya itu yang terjadi? Apa yang akan kamu lakukan? Perubahan dan keberlanjutan adik-adik itu masuk ke bagian dari unsur-unsur waktu. Nah, unsur-unsur waktu itu ada 4. Yang pertama perkembangan, yang kedua perubahan, yang ketiga keberlanjutan, yang keempat pengulangan. Nah, kita kali ini akan membahas hanya kepada materi perubahan saja gitu. Nah, khusus part ini adalah mengenai faktor internal dan eksternal perubahan. Apa itu perubahan adik-adik? Nah, perubahan itu seperti yang bisa adik lihat bahwa perubahan itu dikatakan suatu keadaan yang tidak pernah sama dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Nah, perubahan itu berlangsung di waktu yang relatif sangat cepat sekali. Perubahan di dalam sejarah itu memiliki faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jadi, penduduk menentukan suatu perubahan dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada penemuan baru. Penemuan baru ini sangat penting di dalam masyarakat sehingga menunjang adanya aktivitas kelangsungan hidup masyarakat yang awalnya stagnan di satu tempat, kemudian mengalami kombinasi yang berbeda-beda. Nah, penemuan ini lebih cenderung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan baru adik-adik. Yang ketiga itu adalah konflik di dalam masyarakat. Nah, konflik ini bisa terjadi dalam rumah tangga, kemudian hubungan interaksi sesama lingkungan. Nah, biasa konflik ini terjadi karena adanya permasalahan yang relatif sepele biasanya ya, tapi bisa itu mengalami perubahan di dalam masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah pemberontakan. Pemberontakan atau revolusi ini muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah biasanya, sehingga mereka menyampaikan pendapat mereka itu melalui senjata atau melalui unjuk rasa, biasanya seperti itu. Nah, adik-adik, ini adalah 4 faktor internal penyebab perubahan. Nah, itu adalah faktor eksternal perubahan. Nah, yang pertama itu adalah bencana alam. Bencana alam biasanya didatangkan bukan dari manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur umatnya begitu. Tapi penyebabnya pasti karena ulah manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah peperangan. Peperangan ini adik-adik biasanya terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Nah,
Nah, di masa sekarang kita bisa melihat itu adalah perang Israel dan Palestina yang bisa membawa suatu perubahan di dalam masyarakat, baik dari negara Israel maupun dari negara Palestina. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Nah, pengaruh kebudayaan asing itu sangat signifikan pengaruhnya di dalam lingkungan masyarakat gitu. Karena begitu terbukanya dunia ilmu pengetahuan, kemudian ilmu komunikasi Ananda, sehingga dengan gampang antara negara satu dengan negara lainnya saling memberikan informasi terhadap kebudayaan-kebudayaannya, sehingga ada beberapa oknum-oknum yang meniru dari kebudayaan tersebut. Kita lihat itu di klub-klub malam itu. Nah, klub malam itu bukanlah budaya bangsa Indonesia gitu, itu adalah pengaruh dari bangsa barat gitu. Nah, itu adalah contoh pengaruh dari kebudayaan asing salah satunya. Nah, adik-adik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai materi perubahan. Next, selanjutnya adalah materi keberlanjutannya. Di part selanjutnya nanti akan kita bahas. Nah, hikmah apa yang bisa kamu ambil selama mempelajari materi ini, adik-adik? Kakak harapkan kamu bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita bahas tadi gitu. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.